Halo sedulur, berjumpa lagi dengan Hamid Abacan. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea yang berjudul Silmido. Film laga militer Korea tahun 2003 yang disutradarai Kang Wook-suk ini diangkat dari kisah nyata tentang pasukan unit 684. Pada tahun 1968, 31 anggota pasukan khusus Korea Utara menyusup ke Korea Selatan. Misinya membunuh Presiden Korea Selatan Park Chung-hee. Namun, misi rahasia Korea Utara telah diketahui oleh intelijen Korea Selatan. Atas perbuatannya, mereka divonis hukuman mati. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yuk simak alur cerita pendek selengkapnya. Seiring berjalannya waktu, sebuah kapal sedang merapat di Pulau Silmido. 31 orang penumpang berisi para tahanan terpidana mati dan tahanan seumur hidup. Sempat terjadi keributan di dalam kapal. Karena kesal, Sersan Jo mengingatkan para tahanan agar melompat ke laut sebelum dia menjatuhkan granat. Seorang kepala pasukan datang, sebut saja Jenderal Choi, dan memberikan pilihan kepada tahanan, memakai seragam menjadi prajurit Korea Selatan atau mati di tiang gantungan. Dan jika misi kalian berhasil membunuh presiden, akan dibebaskan dari segala tuduhan. Mereka pun memilih menjadi prajurit dan diberi nama pasukan khusus unit 684. Latihan keras militer pun diterapkan kepada pasukan 684, mulai dari latihan fisik hingga mental. Esoknya, mereka berlatih kembali. Sepertinya melebihi latihan militer pada umumnya, Tulur. Sambil memanjat tali, mereka menerima pukulan, lewati kawat berduri dengan terlentang sambil diinjak-injak oleh komandan. Karena latihan mereka masih tidak sesuai harapan dan hanya menghabiskan amunisi, sang komandan pun memukul punggung mereka satu persatu. Saat apel malam tiba, Jenderal Choi mengatakan, jika misi gagal harus segera melakukan bunuh diri. Jika melarikan diri, maka hukuman tiada henti. Dan sebagai identitas mereka, ditatolah setiap anggota unit 684 di punggungnya. Tiga anggota 684 yang bertahan di stempel, yaitu Gunjae, Kang In, dan Sang Pil. Esok paginya, 3 tim dengan 3 kapten terbentuk. Terlihat para prajurit sedang berolahraga tinju untuk menentukan tim terkuat. Usai bertinju, di dalam barak, Sang Pil tidak terima atas kekalahannya oleh Kang In. Dia menantang berduel lagi tanpa sarung tangan. Namun, sebelum duel terjadi, Gunjae melerainya. Sementara di dalam tenda pelatih, Sersan Jo, Sersan Park, dan Jenderal Choi merencanakan strategi menerobos pertahanan Korea Utara. Esoknya, latihan pasukan unit 684 berlanjut. Kali ini, mereka harus berendam di laut dengan waktu yang telah ditentukan. Jika ada satu kepala yang muncul di perairan, maka akan menerima tembakan. Usai berendam, pasukan unit 684 berlatih melewati tali dengan waktu 65 detik. Lewat sedetik saja, berondongan tembakan akan mereka terima. Namun di saat pasukan 3 melewatinya, seorang prajurit terjatuh. Walau Kang In akan menolongnya, namun nyawa prajurit itu tidak tertolong. Saat apel malam tiba, suasana duka menyelimuti pasukan 684. Kini tersisa 30 prajurit. Seiring berjalannya waktu, latihan pun berlanjut. Nampaknya sudah tidak menerima siksaan lagi saat latihan dulu. Termasuk saat latihan menembak
lempar pisau sudah tepat sasaran, speed dan bela diri pun sesuai harapan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Seluruh pasukan unit 684 berkumpul saat apel malam. Sebagai tanda kesuksesan latihan mereka, Jenderal Choi mengajak prajurit 684 minum bersama. Sejarah akan mengukir dan diukir oleh kalian pasukan khusus unit 684. Mereka pun menyambutnya dengan sukacita. Misi pun dimulai. Semua pelatih memberi penghormatan terakhir kepada pasukan unit 684 untuk bertugas. Dengan menggunakan perahu karet, pasukan unit 684 mendayung dengan penuh semangat membara. Di tempat lain, Jenderal Choi menerima telepon dari kantor pusat militer. Betapa terkejatnya dia. Ternyata misi harus dibatalkan karena telah terjadi reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Di tengah laut, Sersan Jo menyampaikan jika misi dibatalkan dan kalian harus kembali ke barak. Namun tak dihiraukan oleh pasukan 684. Mereka terus mendayung. Karena tetap ngeyel, Sersan Jo memberondong tembakan peringatan. Pasukan unit 684 pun mengalah dan kembali ke Pulau Silmido. Esok paginya, Jenderal Choi ke Departemen Militer menemui atasannya dan meminta kepastian kapan misi akan dimulai kembali. Namun, atasannya menyampaikan jika keputusan ini bukan darinya, melainkan dari kepala intelijen. Aktivitas di Silmido tidak seperti biasanya. Terlihat semua pasukan unit 684 berlatih tanpa semangat dan dalam keputusasaan yang mendalam, serta depresi luar dalam. Pada malam hari, Won Hee dan temannya berencana keluar dari Pulau Silmido, yang kebetulan laut surut dan pulau terhubung dengan daratan. Maka mereka pun beralasan ke kamar kecil. Mengetahui hal itu, Sersan Jo sangat marah. Akhirnya semua pasukan unit 684 menuju ke TKP. Di saat lagi asyik kikuk-kikuk, Won Hee memberitahu temannya jika di luar sudah ada Sersan Jo dan pasukannya. Mereka pun panik dan menyandera dokter wanita itu. Akhirnya, keduanya pun sepakat untuk bergantian membunuh. Namun di saat Won Hee akan bunuh diri, dapat dicegah oleh rekan-rekannya. Akibat perbuatan Won Hee, seluruh prajurit 684 mendapat getahnya. Pukulan dengan pentungan berkali-kali di punggung di depan mata Won Hee. Sambil menangis karena tidak kuat atas derita teman-temannya dan Won Hee, Kang In berlari ke arah Won Hee dan memukul kepalanya hingga menyebabkan dia tewas. Kang In meminta kepada Jenderal Choi agar segera dikirim ke Pyongyang. Biarlah kami yang terbunuh atau digantung daripada menyesal dalam ketidakpastian dan keputusasaan. Di pusat pertahanan militer, Jenderal Choi nggak putus asa kembali menemui atasannya, meminta mengangkat mereka menjadi prajurit. Saat itu datanglah seseorang, sebut saja Oh. Sepertinya jabatannya lebih tinggi dari atasan Jenderal Choi. Dan Oh mengatakan kita harus membuang peninggalan masa lalu, termasuk pasukan unit 684. Mendengar hal itu, Jenderal Choi langsung naik pitam dan memprotes apa yang diucapkan Oh. Sekali lagi, esoknya Jenderal Choi menemui Oh, meminta dikirim ke Vietnam atau kemanapun di dunia ini. Karena merasa ditekan, Oh memuntahkan peluru tepat ke muka Jenderal Choi. Oh memberi waktu kepada Jenderal Choi seminggu untuk menghapus unit 684. Jika tidak mengikuti perintah, Choi dan pasukannya akan dibunuh bersama unit 684. Di Silmido, tatapan kosong dan sedih, Jenderal Choi meratapi nasib unit 684. Di sisi lain, terlihat 3 pimpinan pasukan unit 684 sedang ngobrol ringan. Mereka pergi ke belakang barak dan menunjukkan foto ibu Kang In. Sersan Jo mengikutinya
dan meminta apa yang disembunyikannya. Kang In tidak memberikannya. Saat itu datanglah Jenderal Choi dan Kang In dengan berat hati memberikannya. Sersan Jo langsung merobek fotonya. Kang In pun marah, namun diredam oleh rekan-rekannya. Sambil menyerahkan pistol di tangannya, Jenderal Choi meminta Kang In untuk menembaknya. Di dalam tenda pimpinan, Choi mengatakan, ini adalah perintah atasan. Kita akan membunuh pasukan unit 684. Jo dan Park terkejut bukan main. Park memikirkan keselamatan sendiri. Dia berasumsi dengan membunuh unit 684, mereka akan lebih aman. Jo langsung menodongkan pistolnya. Kamu sebenarnya yang harus dibunuh, bukan pasukan unit 684. Kau pengecut, kata Jo. Di luar barak, pembicaraan mereka didengar oleh Kang In. Park sedang menemui Choi. Dia meminta jika rencana ini tanpa Jo, dan saya bertanggung jawab di Silmido, kata Park. Dan Choi pun menyetujuinya. Pagi hari, Jo menuju kapal. Beberapa prajurit 684 menghampirinya. Berlagak tidak tahu akan apa yang akan terjadi nanti malam. Sebelum Jo meninggalkan Silmido, Gunjai berseloroh agar minta dibelikan permen untuk semua pasukan unit 684 jika kembali. Jo pun menyanggupinya. 30 menit sebelum eksekusi, rencana disusun oleh Sersan Park. Terlihat penjaga sedang memeriksa prajurit 684 yang sudah tidur pulas, pikirnya. Namun, di saat penjaga meninggalkan barak, semua unit 684 tancap gas. Terjadilah pertempuran pelatih dan yang dilatih. Dua penjaga barak telah dilumpuhkan. Di saat terdengar suara tembakan di luar, semburatlah prajurit Park. Sungguh ironis. Seluruh barak dan bangunan di Pulau Silmido porak-poranda diterjang peluru dan granat. Scene berpindah di mana Kang In berada di barak Jenderal Choi. Jenderal, harusnya kau mengirim kami, bukan membunuh kami. Choi pun berkata, negara memerintahkan untuk menghapus kalian. Namun, sebagai tanggung jawabku, aku tak akan menghapus unit 684. Di saat Kang In meninggalkan Choi, ternyata Jenderal Choi melepaskan tembakan ke kepalanya dan tewaslah seketika. Sementara di luar masih terjadi jual beli tembakan. Gunjai menembak salah satu prajurit. Dia sangat terpukul karena telah menewaskannya. Di saat meratapinya, peluru bersarang dari arah belakang yang dimuntahkan oleh Park. Dan Park pun kabur mendengar beberapa prajurit unit 684 mengejarnya. Tiba di pinggir pantai, Park terkepung dan tersudut. Di saat Park mengatakan bahwa sebenarnya pasukan unit 684 tidak ada dalam daftar negara dan telah dihapus identitasnya. Mendengar ucapan Park, rentetan peluru pun bersarang di sekujur tubuh Park, dan Park pun tewas. 10 anggota pasukan khusus unit 684 tewas, termasuk Gunjai. Atas ucapan Park sebelum tewas, mereka sepakat keluar dari Silmido dan menuju ke ibu kota untuk menunjukkan kepada negara jika pasukan khusus unit 684 benar-benar ada. Pasukan khusus unit 684 yang tinggal 20 orang membajak bis dan menyandera warga sipil menuju Blue House dan akan berbicara dengan presiden. Di dalam bus, radio pemerintah mengatakan jika 20 anggota pasukan unit 684 adalah prajurit komunis bersenjata telah menyusup ke negara. Mendengar kata komunis, mereka kalap. Dan menembaki barikade pasukan yang menghadangnya, walau salah satu anggota unit 684 terkena tembakan. Sambil menuju ke TKP, dalam komunikasinya, Sersan Jo mengatakan
jika mereka bukan prajurit komunis, tapi pasukan khusus unit 684. Sebelum Seok meninggal, ia berpesan, "Kita bukanlah komunis, kawan, dan perjuangan kita belum berakhir hingga diakui bahwa pasukan khusus unit 684 ada dan bukan prajurit komunis." Di gedung parlemen, Oh menemui atasannya. Namun sang atasan mengatakan, "Ini adalah salahmu. Kamulah yang bertanggung jawab," tegasnya. Scene berpindah di bus, dan pasukan unit 684 menghentikan laju busnya. Terlihat pasukan dari segala arah telah mengepungnya. Pasukan penembak jitu pun disiapkan oleh komandan pasukan tepat di depan gedung Yuhan Corporation Seoul. Dalam keadaan terjepit, satu persatu prajurit unit 684 terkena tembakan. Saat itu, Sersan Jo telah sampai di TKP. Tanpa sadar, dia menjatuhkan permen yang pernah dipesan oleh prajurit 684 saat di Silmido dulu. Jo menemui komandan pasukan dan meminta akan menemui mereka. Namun, Jo tidak digubrisnya oleh sang komandan. Dalam kondisi tegang, Sang Pil masih sempat memberikan foto ibunya Kang In yang sudah diperbaiki. Semua pasukan unit 684 yang tersisa menulis nama mereka satu persatu di dinding bus dengan darah. Sedih, tangisan pilu, dan perasaan bercampur aduk menjadi satu. Salam komando terakhir mereka lakukan. Dan sebelum bom bunuh diri massal dilakukan di dalam bis oleh pasukan unit 684, Kang In membebaskan seluruh para sandera. Dan di media massa, hal yang terjadi sebenarnya telah dibelokkan, bahwa yang memberontak adalah para komunis tahanan sipil. Sakitnya lagi, dokumen resmi peristiwa Silmido hanya ditaruh di laci, dan film pun buyar. Rilis film ini mengundang perhatian masyarakat pada unit 684 dulur. Departemen Pertahanan Nasional Korea Selatan merilis laporannya, dan secara resmi pemerintah mengakui untuk pertama kalinya pada tahun 2006. Brigadir Jenderal Nam Daeng-yeon mengatakan bahwa 31 rekrutan Silmido yang tergabung dalam unit 684 merupakan bagian dari skuadron Angkatan Udara Korea Selatan. Wow, unit itu memang nyata dan ditugaskan untuk membunuh Kim Il Sung.